Setelah pemakaman Arman, Lila seperti hidup dalam ruang kosong yang tak pernah selesai. Rumah yang dulunya hangat dan penuh tawa kini hanya dipenuhi gema langkah kakinya sendiri. Meja makan tetap disiapkan untuk 2 orang, walaupun kursi di seberangnya tak pernah lagi ditarik. Arman adalah lelaki sederhana, tapi ia tahu cara mencintai. Ia tak pernah membawa pulang bunga, tapi selalu menghangatkan air untuk mandi pagi. Ia tak pernah membelikan perhiasan, tapi selalu memastikan nasi Lila tidak terlalu kering. Dan setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyelipkan secari kertas kecil di bawah cangkir teh Lila, sebuah kebiasaan yang berlangsung selama 9 tahun pernikahan mereka. Kini, kebiasaan itu hilang, dan pagi-pagi Lila terasa lebih dingin daripada malam. Sampai suatu hari di bulan Desember, ketika hujan turun lebih lama dari biasanya, Lila memutuskan untuk membersihkan gudang di belakang rumah. Di antara debu dan kardus-kardus berisi kenangan lama, ia menemukan sebuah kotak kayu mungil berukir. Kotak itu terkunci, tapi kunci kecilnya tergantung di leher boneka kayu buatan Arman. Dengan jari gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tersusun rapi surat-surat yang ditulis dengan tangan Arman. Ada puluhan, semua ditulis dengan judul berbeda. Untuk hari saat kamu menangis. Untuk hari ulang tahunmu setelah aku pergi. Untuk hari kamu merasa tak cukup kuat. Untuk hari kamu melihat pelangi dan ingat aku. Lila membaca surat pertama sambil menahan napas. Sayang, kalau kamu membuka ini, berarti aku tidak bisa lagi menatapmu saat kamu sedih. Tapi tolong, jangan kubur senyummu bersamaku. Aku tahu kamu kuat, walau kamu sering berpura-pura tidak. Hari ini kamu boleh menangis. Tapi besok, bangunlah. Pakai baju kesukaanmu. Lanjutkan hidupmu. Untukku. Untuk kita. Arman. Surat itu seperti menyalakan kembali bara kecil dalam diri Lila. Ia tak tahu kapan Arman menulis semua ini, mungkin saat malam ia tidur, mungkin di sela waktu istirahat kerja. Tapi setiap kata terasa hidup, seolah Arman masih duduk di depannya, memegang tangannya, menyeka air matanya. Hari demi hari, Lila membaca satu surat. Kadang ia menangis sampai terisak, kadang ia tertawa kecil ketika membaca kalimat candaan khas Arman. Dalam satu surat, Arman bahkan menuliskan resep makanan kesukaan Lila, lengkap dengan gambar jelek hasil goresan tangannya. Kalau kamu kangen masakan aku, tulisnya. Di surat lainnya, Arman bercerita tentang ketakutannya sendiri, tentang rasa bersalah karena ia tak bisa menjamin masa depan yang panjang bersama Lila. Tapi selalu, di akhir surat, ia menuliskan hal yang sama. Aku mungkin tidak akan melihatmu menua, tapi aku akan tetap mencintaimu, bahkan ketika rambutmu mulai memutih dan tanganmu mulai gemetar. Beberapa bulan berlalu, dan Lila mulai berubah. Ia kembali berkebun, mengajar anak-anak membaca di musola, bahkan sesekali memasak untuk tetangga. Tapi tiap pagi, ia tetap duduk di bangku kayu depan rumah, dengan secangkir teh dan selembar surat dari kotak kayu Arman. Suatu pagi, ia membuka surat terakhir. Surat itu berbeda, kertasnya sedikit lebih tebal, dan tulisannya lebih hati-hati. Sayang, ini surat terakhirku. Kalau kamu sudah membaca ini, berarti kamu telah melewati hari-hari tersulit. Aku bangga padamu. Terima kasih karena sudah mencintaiku lebih dari yang pantas ku terima. Jika suatu hari nanti kamu jatuh cinta lagi, jangan merasa bersalah. Kamu berhak bahagia. Hatiku akan selalu bersamamu, tapi jiwamu berhak menemukan cahaya baru. Hidup terus berjalan, dan kamu harus berjalan bersamanya. Sampai kita bertemu lagi, di tempat tanpa air mata, tanpa perpisahan. Dengan cinta abadi, Arman. Lila menangis lama, tapi kali ini, bukan karena kehilangan, tapi karena kehadiran cinta yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, hujan turun deras. Di luar, angin menamparkan daun jendela dan membuat suara-suara yang aneh, tapi Lila tetap duduk di ruang tengah dengan selimut dan lampu temaram. Di pangkuannya, surat ke-14 dari Arman, surat yang diberi judul, Untuk Saat Kamu Ingin Menyerah. Aku tahu kamu akan sampai di titik ini, Lila. Titik di mana semuanya terasa tak lagi masuk akal. Mungkin kamu merasa Tuhan tidak adil. Mungkin kamu merasa ditinggalkan. Tapi dengar baik-baik, kamu tidak sendiri. Aku mungkin tidak bisa lagi menggenggam tanganmu, tapi aku titipkan kekuatanku di dalam surat-surat ini. Bacalah perlahan, rasakan setiap kata. Itu aku, masih di sini, bersamamu.
Lila meremas kertas itu erat-erat ke dada. Sesak di dadanya seperti meledak menjadi tangisan yang tak bisa ia bendung. Ia berjalan ke dapur, membuka lemari tempat ia menyimpan foto-foto lama. Di antara tumpukan album dan kenangan, ia mengambil satu foto Arman yang memeluknya dari belakang saat piknik di danau 10 tahun lalu. Senyum mereka lebar, utuh, dan polos. Ia berbicara pada foto itu. Aku lelah, men, aku benar-benar lelah. Tapi aku janji, aku akan bertahan. Keesokan harinya, Lila bangun lebih pagi. Ia membersihkan taman yang selama berbulan-bulan ditelantarkan. Menyiram bunga matahari kesayangan Arman, meskipun sebagian sudah layu. Ia bahkan memutuskan untuk menuliskan kembali semua surat Arman ke dalam sebuah buku tulis yang ia beri sampul kain biru laut, warna favorit suaminya. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan Lila mulai terlihat oleh tetangga. Ibu-ibu di lingkungan itu mulai kembali mampir, memintanya membuat kue seperti dulu. Anak-anak kembali mengundangnya untuk bercerita di sore hari. Meski ada kekosongan di rumah itu, rumah tersebut perlahan hidup kembali. Suatu hari, saat Lila duduk di toko alat tulis untuk membeli pena dan buku baru, seorang pria parubaya duduk di sebelahnya. Ia memperhatikan Lila yang sedang menulis sesuatu dengan sangat hati-hati. "Menulis buku?" tanya pria itu, ramah. "Bukan buku," jawab Lila sambil tersenyum tipis. "Surat dari seseorang yang sangat saya cintai." Pria itu terdiam sesaat, lalu berkata, "Terkadang, cinta yang sudah pergi justru mengajarkan kita cara hidup yang lebih dalam." Lila menoleh. Pria itu mengulurkan tangannya. "Nama saya Dani. Saya baru pindah ke kota ini. Guru honorer." Lila menyambut tangannya dengan ragu. Hatinya berdebar, bukan karena jatuh cinta, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa cukup kuat untuk menyambut dunia yang selama ini ia tutup rapat. Malamnya, Lila membuka satu surat lagi. Surat yang berjudul, "Untuk hari kamu bertemu seseorang yang baru. Sayang, jika kamu bertemu seseorang yang membuatmu tertawa lagi, jangan tolak perasaan itu. Aku tidak akan cemburu. Aku akan senang. Karena kamu pantas bahagia. Jangan jadikan kenanganku sebagai rantai. Jadikan ia sayap untuk terbang kembali. Aku akan selalu menjadi rumah untukmu. Tapi bukan sangkar." Surat itu membuat Lila menangis lagi. Tapi kali ini, dengan senyuman.